Viralnya polemik Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR 2026 di Kalimantan Barat ternyata membawa keberuntungan besar bagi Josefa Alexandra, siswi SMA 1 Pontianak yang sebelumnya jadi sorotan publik. Josefa ramai diperbincangkan setelah tetap tenang dan berani mempertahankan jawaban yang dinilai benar, meski sempat disalahkan dewan juri saat babak final berlangsung. Sikapnya yang tegas langsung menuai simpati luas dari masyarakat, hingga namanya viral di media sosial. Setelah viral, Josefa diundang langsung ke MPR bersama pihak sekolah dan guru pembimbingnya. Tidak hanya itu, ia juga mendapat tawaran beasiswa kuliah S1 gratis ke China dari anggota DPR sekaligus alumni SMA 1 Pontianak, Rifki Nizami Karsayuda. Tawaran tersebut bahkan disertai peluang kerja di perusahaan multinasional setelah lulus nanti. Netizen yang budiman pun ramai menyebut Josefa mendapat rezeki nomplok setelah insiden kontroversial tersebut. Banyak publik menilai keberanian Josefa melawan keputusan yang dianggap tidak adil, akhirnya justru membuka jalan besar untuk masa depannya yang lebih cerah dan menjanjikan. Selamat pagi, Josefa. Selamat pagi, Bapak. Jangan panggil Bapak nih, abang kau nih. Abang dulu alumni SMA 1. Josefa kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11, lu SMP berapa? SMP 10. SMP 10. Josefa anak nomor berapa? Nomor 2, Pak. Jadi 2 bersaudara. Alhamdulillah. Josefa nanti jam 1 ke Jakarta ya, difasilitasi oleh MPR ya. Iya benar, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nanti siapa yang dampingin? Orang tua sama guru ada? Yang mendampingi ada Bu Indah, selaku Pemsek, lalu ada Pak Rio, selaku Wakapmas, dan ada Bu Yeni, selaku pembimbing. Ibu bapak nggak ikut? Ada 3 orang. Tidak. Nah, kalau mau ikut, nanti kita siapin. Nanti ditanyakan lagi, Pak. Kasih ya. Josefa, saya anggota DPR MPR. Sekarang satu-satunya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang jadi anggota DPR dan MPR di Jakarta. Saya minta maaf ya Josefa ya, kalau ada kesalahan dalam proses Lomba Cerdas Cermat kemarin tingkat final di Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti secara institusi Josefa, MPR akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Yang kedua, karena Josefa sekarang kelas 11, abang bangga dengan Josefa telah menjadi dutanya SMA 1 Pontianak yang sekarang sudah menasional. Dengan peristiwa ini kita ambil hikmahnya peristiwa ini. Yang ketiga, kalau Josefa berkenan, abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA 1, Josefa akan abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina, dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Josefa kalau sudah lulus dari Cina. Ini abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Josefa rembukan dengan orang tua dan guru ya. Nanti kita ketemu di Jakarta Josefa. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Kasih, nanti kalau abang Pontianak SMA 1 kita jumpa ya. Terima kasih, Bapak. Oke, ada pelas sekolah situ. Lagi mengurus Oh, oke. Makasih semua. Salam buat semua di SMA 1. Yo, selamat siang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat para juri, lu beli katembat sama korek kuping besi. Kali conge lo segede-gede gini nih, ya. Arkulasi nggak jelas, harus cerdas, harus cermat tuh kuping lo. Ya, buat MC juga jangan suka cuci tangan. -5. Mungkin lo kayak cebong. Jadi biasakan kalau menjawab itu artikulasinya yang jelas.
Begitu kata dewan jurinya. Lah yang masalah kan bukan jawabannya. Kalau dari sisi jawabannya, jawaban peserta itu sudah sangat-sangat jelas, sudah sangat tepat sekali. Tapi yang bermasalah itu bukan jawabannya, tapi telinga Anda itu yang budek. PA. Artikulasi pesertanya udah jelas, telinga juri yang nggak jelas, atau otak jurinya yang nggak jelas. Bahkan artikulasi jurinya yang lebih buruk kok daripada pesertanya. Kesimpulannya ada dua. Yang pertama keberpihakan, atau yang kedua ya telinga jurinya kotor semua, atau memang otak jurinya yang lemot sehingga merespon apa yang terdengar di telinga ini lambat otaknya. Hal seperti ini nggak bisa dibiarkan. Walaupun ini hanya lomba, tapi dampak psikologisnya nih lumayan. Indonesia ini dalam segala hal banyak sekali hal-hal yang memalukan. Saudara-saudara sekalian mungkin sudah menonton tragedi cerdas cermat yang bikin heboh dan memalukan itu. Bagi saya, tragedi cerdas cermat itu adalah cerminan dari tingkah laku pejabat-pejabat elit-elit kita yang disimbolkan oleh dewan juri. Bagaimana mungkin seorang peserta yang sudah menjawab dengan presisi justru dianulir dan dijatuhi hukuman -5, sementara peserta lain yang membeo jawaban serupa malah dipuja. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang telanjang yang dipertontonkan tanpa rasa malu di depan publik. Sikap juri yang pongah, yang sombong dengan dalih keputusan di juri adalah manifestasi nyata dari kesombongan pejabat dan elit kita. Mereka lebih memilih membela kesalahannya demi menjaga wibawa semu daripada mengakui kebenaran. Di sisi lain, MC yang sibuk memanipulasi narasi dengan membawa-bawa perasaan berperan persis seperti buzzer-buzzer yang bertugas membungkam nalar kritis. Penonton yang protes mewakili rakyat yang suaranya sering dianggap angin lalu. Di sini kecerdasan dan kejujuran dikalahkan oleh otoritas kekuasaan. Juri dan penyelenggara tidak hanya menunjukkan kebodohan intelektual, tetapi juga kejahatan moral. Kasus tragedi cerdas cermat itu menjadi cermin retak betapa integritas telah mati, digantikan oleh teatrikal kekuasaan yang curang, zalim, dan memuakkan. Persis drama yang kerap kita saksikan di panggung pemerintahan. Guys, ini lagi viral, ada lomba cerdas cermat ya. Lombanya sih cerdas cermat, tapi ada jurinya yang kurang cermat. Kenapa gue bilang ada jurinya yang kurang cermat? Karena nih ya, si MC memberikan pertanyaan kepada grup C dan grup C menjawab pertanyaan tersebut dan didengarkan oleh dewan juri. Dan jawaban dari grup C ini menurut dewan juri salah, sehingga dewan juri memberikan poin -5. Sementara grup B menjawab jawaban yang sama seperti yang dijawab oleh grup C dan diberikan nilai 10 oleh dewan juri. Ketika grup C interupsi, dia bilang, kita memberikan jawaban yang sama kok seperti yang dijawab oleh grup B. Tapi dewan juri tidak terima. Dewan juri beralasan kalau grup C ini menjawab dengan artikulasi yang kurang jelas, sehingga yang didengar sama dewan juri itu jawabannya salah. Didukung sama MC yang memberikan pernyataan bahwa keputusan dewan juri tidak bisa diganggu-gugat. Gue yang bukan juri, gue yang nonton lewat video gitu ya, gue dengernya sama kok. Jawaban grup C sama grup B, harusnya grup C ini dibenarkan, bukan diberikan -5. Gue nggak tahu alasan juri ini membela diri seperti itu apa. Kalau gue sih malu ya. Tapi kan yang namanya dewan juri, mungkin dia ngerasa diri dia berkompeten, dia nggak mau disalahkan. Mungkin malu kali ya kalau dia mengaku dirinya salah. Ya namanya dewan juri juga manusia gitu ya. Ada salah juga, akuin aja pak kalau salah denger. Makanya lain kali kalau jadi dewan juri, jangan cuma masang tarif ya, telinganya juga dipasang. Akhirnya jawabannya sama ya, tapi skornya berbeda. Jadi ini kejadian di Kalimantan Barat ada cerdas cermat. Jadi
Jadi ada regu C gitulah menjawab pertanyaan yang sama persis dengan regu B, tapi skornya itu untuk regu C -5, terus kemudian untuk regu B itu 10. Aku salut dengan adik dari regu B ini, regu C. Jadi dia mengkoreksi, dia menyampaikan bahwa jawabannya sama persis, tapi kenapa skornya beda. Bener ya, bener. Itu bukan hanya keberanian menyampaikan bahwa dia tuh benar, tapi di sini menyangkut harga dirinya. Jawaban sama-sama benar, tapi penilaiannya berbeda. Duh, ini baru sekelas cerdas cermat aja loh ya. Itu nggak ngerti aku, kok sudah nggak adil gitu loh. Jawabannya sama gitu loh. Tapi yang satu skornya 10, yang satu -5. Astaga. Dan ini ada lagi nih. Si Mbak MC itu di akhir bilang, itu mungkin hanya perasaan adik-adik aja Mbak ya. Itu audiens juga netizen itu mendengarkan jawabannya sama, bukan perasaannya adik itu aja gitu. Ini jawabannya sama. Ini loh, ini aku nggak ngerti gitu ya. Cuma sekelas ini masih setingkat cerdas cermat aja udah nggak adil gitu loh ya. Terus aku salut sama adik dari kelompok C ini. Dia ngotot kalau jawabannya itu benar, harus begitu. Selama benar ya harus disampaikan benar gitu loh. Terus kemudian juga ini menyangkut harga dirinya. Kenapa jawaban sama tapi skornya berbeda? Yang satu +10, yang satu -5 itu kenapa? Emang benar itu harus disampaikan, nggak apa-apa. Itu emang kebenaran itu harus disampaikan gitu ya.